Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik jenius? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Pada kesempatan hari ini, guru-guru jenius bekerjasama dengan Yatim Mandiri dalam program Kita Belajar Mandiri bersama Kak Kolis dari Sanggar Jenius Paksangan Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Sebelum belajar, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lanjut, kita masuk ke materi tentang luas permukaan kerucut. Sebelum kita masuk, kita harus tahu bangun kerucut itu seperti apa. Ayo adik-adik sebutkan bangun kerucut di sekitar kita. Ya benar, topi ulang tahun. Yang kedua, tumpeng. Yang ketiga, es krim. Ketiga tersebut merupakan bangun kerucut yang ada di sekitar kita. Ketika kerucut dibelah menjadi dua bagian, terdiri dari yang pertama alas, yang kedua selimut. Yang pertama selimut, yang kedua alas. Dibolak-balik sama saja. Yang penting ada dua ketika kerucut dibelah menjadi dua, yakni adalah selimut dan alas. Nanti dua bagian ini akan dimasukkan dalam rumus permukaan kerucut seperti berikut ini. Rumus luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Seperti bagian tadi dua, dimasukkan luas alas sama luas selimut menjadi luas permukaan kerucut. Luas alas rumusnya adalah Pi kali R kali R. Sedangkan luas selimut rumusnya Pi kali R kali S. Kak, rumusnya kok banyak, Kak? Tunggu, ada rumus simpelnya. Jadi ketika rumus luas permukaan kerucut awalnya dari Pi kali R kali R ditambah Pi kali R kali S menjadi Pi kali R dikali R ditambah S. Pi kali R kali R ditambah S. Ingat, kalau Pi itu bisa diganti dengan 22/7 dan 3,14. Kalau masuk jari-jarinya kelipatan dari 7, diganti dengan 22/7. Kalau selain kelipatan dari 7, pakai 3,14. Contohnya gini, kalau jari-jarinya 14 kelipatan dari 7. Jadi, kalau jari-jarinya 14, pakai 22/7. Kalau jari-jarinya 10, kelipatan dari 7 enggak? Tidak. Maka diganti dengan 3,14. R itu apa, Kak? R itu jari-jari atau setengah dari diameter. Sedangkan S atau garis pelurus atau selimut atau garis miring dari bentuk kerucut. Ingat, luas permukaan kerucut yakni adalah Pi kali R ditambah S. Kita masukkan ke dalam latihan soal. Menentukan luas permukaan kerucut. Kakak baca soalnya terlebih dahulu, adik-adik dipahami. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm, selimut 10 cm, dan Pi 22/7. Maka luas permukaan kerucut adalah, untuk cara mudah menjawab kita harus
Cari yang diketahui apa saja, adik-adik. Seperti ini. R-nya adalah jari-jari. Jari-jarinya berapa? 7 cm. S-nya adalah selimut. Berapa jari? Berapa? Itu 10 cm. P-nya berapa? 22 per 7. Kita masukkan ke dalam rumus. Pi kali R ditambah S. Kita masukkan. P-nya 22 per 7. Dikali R-nya 7. Dikali R-nya ditambah S. 7 tambah 10. Kalau 22 per 7 dikali 7 sama dengan 22. Karena 7 dibagi 7 dapat 1. 1 kali 22 dapat 22. 7 tambah 10 sama dengan 17. 22 dikali 17, hasilnya berapa adik-adik? Ayo hitung dulu. Benar, hasilnya 374. Jadi, luas permukaan kerucut adalah 374 cm. Kita ulangi lagi latihan soalnya. Ketika P-nya 22 per 7 dihasilkan dari jari-jarinya kelipatan dari 7. Kalau jari-jarinya selain kelipatan 7 pakai 3,14. Cara mudahnya gini. Kita selesaikan yang ada di luar kurung. Kita lingkari dulu. Kalau pembagian bilangan pecahan dikali dengan bilangan biasa, kalau 7 ini sama 7 ini dibagi 7 dapat 1. Sedangkan 22 ketika dikali 1 sama dengan 22. Kalau 7 ditambah 10 hasilnya berapa? 17. Jadi 22 per 7 dikali 7 sama dengan 22. Sedangkan 7 dikali tambah 10 sama dengan 17. Maka 22 dikali 17 sama dengan 374. Jadi luas permukaan kerucut adalah 374. Mudah kan adik-adik? Kita belajar tentang luas permukaan kerucut. Adik-adik paham? Intinya yang paling diingat adalah luas permukaan kerucut adalah rumusnya Pi kali R ditambah S. Kalau jari-jarinya kelipatan dari 7 dengan Pi-nya diganti dengan 22 per 7. Kalau jari-jarinya selain kelipatan 7 diganti dengan 3,14. Mudah kan? Kita lanjut ke latihan soal. Ini latihan soal ini buat latihan adik-adik belajar tentang luas permukaan kerucut yang sudah kakak ajarkan tadi. Ada soal pertama dan kedua dikerjakan di buku tulis. Oke? Berikut ini tentang pelajaran. Alhamdulillah pembelajaran luas permukaan kerucut sudah selesai dari kakak. Sebelum kita akhiri, mari kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Cukup sekian dari Kak Kolis, dari Guru-Guru Jenius bekerja sama dengan Yatim Mandiri dalam program Kita Belajar Mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.